ini administrasi yang perlu dipenuhi untuk persyaratan pembukaan program studi baru. Yang itu nanti bisa kita negosiasikan terkait dengan waktu. Ada keterangan pernyataan dari masing-masing orang itu bahwa bersedia bekerja, itu salah satu ketentuannya yang harus dipenuhi. Ini format dari kementerian yang angkanya sudah pasti, yaitu 37,5 jam per minggu. Nah, itu yang harus surat pernyataan yang ada isinya di dalamnya adalah pernyataan itu. Itu harus ditandatangani. Kemudian ada perjanjian, ya, ada perjanjian tentang yang namanya perjanjian itu isinya ada hak dan kewajiban. Yang mungkin juga formnya sudah dikirim ya, sudah dikirim. Kemudian kurikulum vitae yang berisi macam-macam mulai identitas nama, tempat lahir, alamat dan seterusnya sampai riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, pengalaman menulis karya ilmiah, ya dan sebagainya. Riwayat pekerjaan yang memang kalau sudah punya pengalaman kerja. Itu di kurikulum vitae juga harus disertakan. Itu hal-hal pokok yang perlu disampaikan. Kemudian saya tidak tahu di Diktis ini apakah untuk mendapatkan NIDN itu juga dituntut untuk keterangan sehat. Ya. Sama. Ya, keterangan sehat itu termasuk narkoba, sehat fisik, jasmani, rohani. Ya, itu ada 3 ya. Ya psikologi itu jasmani, rohani itu. Ya, jasmani, rohani, ya keterangan sehat dari rumah sakit yang rumah sakit pemerintah yang di biasanya yang bisa diterima. Tes untuk kejiwaan itu biasanya di rumah sakit jiwa, ya di rumah sakit jiwa. Kalau di Jawa Timur diantaranya di Lawang, di Surabaya itu di Menur, ya, di Menur. Sementara itu yang saya ketahui, kalau yang di luar Jawa silahkan tentunya di masing-masing tempat di luar Jawa Timur pasti ada di sana. Ya, itu beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam waktu yang secepat-cepatnya, karena ini yang sudah persyaratan-persyaratan yang memang segera dan segera dilengkapi, karena ini juga sudah ditunggu oleh pihak kementerian untuk bisa segera dipenuhi oleh kita semua. Jadi itu beberapa gambaran tentang kampus kita ini akan disatukan antara STIT dan Uniwara. Kemudian oleh karena itu kita mengundang Pak Rektor, mengundang Wakil Rektor, mengundang tentunya Pak Ketua STIT ini mutlak harus kita undang karena sementara ini masih secara formal bunyinya masih STIT sebagai lembaga yang punya legalitas sendiri. Nah, tentunya dalam tempo yang secepatnya mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa terwujud untuk penyatuan ini. Secara de facto ya realita yang ada setiap hari sebetulnya kita ini sudah menyatu. Ya, secara administrasi itu ya kita sudah menyatu. Hanya secara formal memang masih di dua kementerian. Nah, oleh karena itu supaya tidak ada dikotomi STIT Uniwara, maka perlu disatukan dalam waktu diharapkan 2022 ini bisa terwujud. Jadi itu beberapa hal. Oleh karena itu sebelum kita lanjut, saya beri kesempatan untuk Pak Rektor untuk
menyampaikan hal yang perlu terkait dengan rekrutmen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan program studi baru dengan 3 program studi itu. Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suku Pratikto, Ketua BPLPB, dan Bapak Sekretaris, para Wakil Rektor, Ketua STIT, dan selamat datang kepada calon-calon dosen STIT PGRI Pasuruan yang akan segera menyatu ke dalam Universitas PGRI Wiranegara atau Uniwara. Kami merasa sangat bangga pada hari ini bisa bersama-sama bergabung dalam rapat terkait dengan proses seleksi bagi calon dosen di lingkungan STIT PGRI Pasuruan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan berharap Bapak Ibu, teman-teman, para calon dosen bisa semuanya bisa bergabung dengan kami di STIT dan Uniwara. Kita bersama-sama akan membangun dan mengembangkan kampus Uniwara ini menjadi kampus yang besar, kampus yang terdepan dalam prestasi. Memenuhi harapan dari Bapak Ketua BPLPB, diharapkan Bapak Ibu calon dosen nanti bisa menyampaikan hal-hal yang real yang memang perlu disampaikan, dan nanti tentu akan kita tindak lanjuti dengan tanya jawab jika memang ada hal yang diperlukan untuk ditindaklanjuti atau dimintakan informasi lebih lanjut atau lebih mendalam. Nah, mudah-mudahan semua proses atau rangkaian kegiatan ini nanti senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita menghasilkan keputusan yang terbaik untuk Bapak Ibu calon dosen dan untuk STIT dan Uniwara. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah betul-betul sebagai calon dosen yang kami harapkan dan bisa besar dan membesarkan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ketua BPLPB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rektor. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ibu Bapak sekalian, satu lagi tambahan informasi yang perlu saya sampaikan nanti, bahwa hari ini saya ingin mendengar, tentunya dengan sudah mengirimkan berkas data yang disampaikan kepada kampus STIT PGRI Pasuruan. Sementara itu saya menilai bahwa yang bersangkutan ada motivasi, ada kemauan untuk bergabung. Itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk membuktikan lebih lanjut lagi dan kaitannya dengan kepentingan persyaratan berkas, maka yang luring hari ini bisa langsung ditindaklanjuti dengan nanti ada tanda tangan yang perlu dilakukan, karena itu sebagai persyaratan. Ya, yang
daring, tolong form yang sudah dikirim itu dicetak, ya, dicetak, kemudian diisi, ditandatangani, kemudian ditandatangani bermeterai, ya, ada meterainya. Setelah itu di-scan supaya ada dokumen asli yang Anda miliki. Di-scan asli, kemudian scan-nya tolong segera dikirim biar kami segera bisa memproses. Yang fisiknya juga dikirim lewat pos atau apalah, boleh JNE juga boleh. Ya, dikirim ke kampus ini. Boleh dialamatkan STIT, boleh dialamatkan ke Uniwara. Ya, karena jadi satu secara administratif. Nah, baik itu kurikulum vitae, surat pernyataan kesediaannya, kemudian apa lagi? Kurikulum vitae, kesediaan bekerja 37,5 jam, kemudian perjanjian. Ya, ada 3 itu yang ada tulisan-tulisan. 3 itu. Perjanjian, kemudian pernyataan kesanggupan bekerja 37,5 jam, kurikulum vitae itu ditandatangani bermeterai, ya, ditandatangani di atas meterai 10.000, sekarang 10.000. Kemudian di-scan, scan-nya tolong dikirim ke Pak Munir, ya, karena dalam waktu secepatnya. Fisiknya silahkan dikirim melalui pos atau JNE atau yang lain, boleh. Nah, kemudian itu sebagai persyaratan. Nah, setelah itu kalau memang proses sudah tuntas, satu saat kalau izin sudah keluar, kita akan panggil Anda lagi untuk kita tanya lebih lanjut lagi. Apakah memang terus atau berhenti sampai di situ? Kadang-kadang sudah ada yang diikat kalau yang perempuan nggak boleh pergi kemana-mana misalnya. Nah itu bisa saja terjadi gitu. Nah itu ketika izin keluar dan kita akan memulai pembelajaran, itu kita panggil untuk serius datang ke Pasuruan. Diharapkan juga sudah tinggal di Pasuruan, karena ya kalau masih daring masih oke lah. Tapi tentunya waktu yang sebaiknya supaya bisa fokus, bisa optimal bekerja, ya tentunya pindah ke Pasuruan. Nah, nanti kita akan dengar masing-masing itu siapa namanya, dari mana, untuk memperkenalkan diri. Sehingga kita tahu persis misteri ini akan terungkap. Ini semua kan masih misteri. Ya, itu yang kita harapkan dalam kesempatan kali ini. Oleh karena itu bisa dimulai. Ya, ada usul dimulai dari yang luring apa yang daring? Ya, yang luring. Baik, kita mulai dari yang sebelah kanan saya. Silakan dimulai. Sampai hadapkan. Ini hadapkan ke sana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah
asal dari Pasuruan, alamat lengkap Pasuruan, Keraton. Nggih. Oh. Alamat Pulukerto. Untuk pendidikan S1 saya ada di Yadika Bangil, kemudian S2-nya ngambil di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Manajemen. Pasuruan. 2 November 1991. Oh, nggih. Pengalamannya cuma ada di MTS Asadia. Sampun. Komitmennya sebagai saya mempunyai inisiatif melamar di Bismillahirrahmanirrahim. Nama Dwi Irfan Cahyo, asal Pandaan Pasuruan, tempat tanggal lahir Pasuruan 8 November 94, dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi Syariah Unida Gontor Ponorogo, terus S2 Ekonomi Syariah dengan konsentrasi Perbankan Syariah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian saat ini masih bekerja di admin tracer Shopee Express, tapi akan berakhir kontrak perkiraan Agustus.
Jadi nanti kalau seumpama Agustus sudah diperbolehkan untuk bergabung, saya akan langsung pindah ke sini. Itu. Adapun komitmennya akan bisa segera bergabung kalau seumpama segera dibutuhkan. Dengan begitu saya bisa join dan mengembangkan ilmu pengetahuan saya, khususnya ekonomi syariah, dan lebih khusus lagi kalau di bidang keuangan syariahnya nanti. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Ramadhani, asal Leces Probolinggo. Saya memiliki pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Jember, ekonomi syariah. S2 saya ekonomi syariah pada fokus etika bisnis Islam di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Karena dari IAIN itu sudah jadi UIN khas, Pak. Ada status. Pengalaman saya dalam bidang bekerja menjadi asisten dosen saat menjalani kuliah S2 di UIN khas Jember. Asisten dosen di bidang ekonomi moneter. Pengalaman dalam bidang karya tulis ilmiah terbit di jurnal UIN Purwokerto, 2 jurnal tahun 2019 dan 2020 terbit di UINSA. 2022 kemarin terbit kembali di Anscom atau Posidering, jurnal UINSA. Komitmen saya dalam kampus STT PGRI Basawan, saya ini ingin mengembangkan atau mengenalkan lebih lanjut terkait ekonomi syariah. Komitmen saya pribadi, saya akan mengabdikan diri saya demi memajukan STT PGRI Basawan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Devira Alizuna, asalnya dari Jawa Tengah. Sekarang saya tinggal di Jalan DR Wahidin Sudirosodo, tepatnya di Gang Masjid atau Yiba. Untuk riwayat pekerjaan tahun 2017
Suaranya kurang terdengar. Iya, Pak. Saya nggak pencet mute. Diulangi lagi, Pak. Dari mana ini ngulangin? Dari awal. Baik, nama saya Devira Alizuna, biasa dipanggil Devira. Alamat saya di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, tepatnya di Gang Masjid At-Thayyibah. Oke. Tempat tanggal lahir saya Denpasar 28 Juli 1994. Riwayat pendidikan S1, pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. S2-nya pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian riwayat pekerjaan tahun 2017 sampai 2018 saya mengajar di SD Kartika 12.1 Magelang. Tahun 2018 sampai 2019 saya mengajar di homeschooling Anak Pelangi Yogyakarta. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 saya mengajar di SD Negeri Pirian Magelang. Komitmen sudah. Komitmennya agar ilmu yang selama ini saya dapatkan bisa bermanfaat demi tumbuh dan kembangnya STIT Pasuruan, tempat di mana saya tinggal sekarang. Terima kasih. Terima kasih 4 orang sudah menyampaikan. Kita lanjutkan. Nanti untuk komitmen sebagai dosen itu tolong diberikan gambaran keseriusannya menjadi dosen ya. Menjadi dosen STIT atau menjadi dosen Uniwara. Itu yang supaya lebih konkret lagi. Baik. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Mbak Yuni Astriana. Mohon izin, Pak. Ya. Barangkali perlu diberi stressing. Saat ini sedang terikat bekerja atau tidak bekerja. Kalau bekerja di mana dengan siapa? Seperti tadi yang disampaikan oleh siapa, Mas Dwi Irfan, bagus ya. Itu. Saya kira yang lain bisa menyampaikan hal yang sama. Turun, Pak. Ya. Oke. Jadi yang belum kesempatan untuk bicara nanti tolong ditambahkan itu. Dan yang sudah bekerja di guru, yang saat ini menjadi guru, pertanyaannya apakah punya NUPTK? Ya, kalau belum punya NUPTK aman. Tapi ketika sudah punya NUPTK atau NIDN, tentunya tidak bisa diproses, ya, tidak bisa diproses karena sistem yang akan menolak itu sistem. Ya. Jadi oleh karena itu sejak awal kita ingatkan supaya nanti ya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Baik, seperti yang diingatkan oleh Pak Rektor supaya menyampaikan itu diantaranya kita saat ini Ibu Bapak masih terikat di mana kemudian peluang untuk bergabung. Nah itu tadi kan komitmen keseriusannya itu tentunya dengan akan meninggalkan tempat kerja yang ada, akan berfokus di sini. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Kemudian NUPTK, kalau memang sudah bergabung jadi guru, tentunya harus disampaikan juga. Komitmennya berarti akan mengundurkan diri atau dicabut NUPTK-nya, kemudian bergabung dengan kami yang ada di sini dengan NIDN tentunya nanti akan diuruskan NIDN. Silakan kita mulai dari Mbak Yuni Astriana. Silakan.
Suaranya masih belum terdengar. Belum? Belum masuk? Kurang dekat barangkali. Kecil sekali. Sudah ada suaranya tapi kecil sekali. Halo? Belum terdengar? Orang Kediri ini halus-halus jadi suaranya enggak. Enggak usah headset sudah. Enggak usah headset. Enggak usah pakai headset coba. Karena sendirian enggak akan terganggu. Sudah mendengar. Nah, sip. Iya ya Pak. Sudah. Perkenalkan, nama saya Yuni Astriana Hamidah. Alamatnya Dusun Wonorejo, Desa Semanding, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Saat ini saya tinggal di sana bersama orang tua dan juga suami saya. Kemudian riwayat pendidikan, S1-nya tahun 2012 sampai 2016. Saya di STAIN Kediri, mengambil jurusan ekonomi syariah. Kemudian S2-nya di IAIN Kediri, yang dulunya STAIN, yang sekarang jadi IAIN Kediri, mengambil jurusan linier juga, ekonomi syariah. Kemudian kalau tahun 2019 lulusnya. Kemudian untuk pengalaman kerja, tahun 2014 sampai 2018, itu pengalaman kerjanya sebagai tutor dari SD, SMP, sampai SMA. Kemudian kalau mengajar di SD negeri tahun 2018 sampai 2019. Itu mengajar bahasa Inggris sama sebagai operator dana operasional sekolah. Bahasa Inggris. Iya, di SD, Pak. Ya, kemudian kalau sekarang sampai saat ini, dari tahun 2019 sampai saat ini 2022, saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta di PT Surya Pangan Semesta di Kediri, di bagian finance, di pembelian. Kalau dari dulu kalau mengajar belum ada NUPTK atau NIDN, itu belum ada. Kemudian apalagi ya tadi Pak? Oh, itu untuk alasan mengapa ingin bergabung di STKIP Pasuruan. Yang pertama karena saya tahu dari teman saya, kebetulan teman saya kakaknya bekerja di sana. Jadi saya dikasih lowongan itu, siapa tahu ingin bergabung di sana. Tapi harus benar-benar bergabung, jangan istilahnya dipesanin, jangan hanya sebagai batu loncatan dan lain-lain. Kemudian untuk komitmen yang kedua, yang pertama pasti ingin belajar lagi, mengembangkan ilmunya. Yang pertama pasti pengajaran, karena mungkin berbeda antara mengajar SD, SMP, SMA dan juga mahasiswa. Tapi mungkin untuk apa ya, untuk metode pengajarannya saja sih yang beda. Agak lebih serius kalau untuk yang anak kuliah. Lalu kemudian yang kedua, setelah pengajaran pasti ada komitmen penelitian. Ketika nanti saya sudah bergabung di sana, pasti mau nggak mau saya juga harus menuntut diri saya untuk melakukan penelitian lagi. Artinya nambah pengetahuan terus gitu. Terus yang ketiga, pasti setelah menambah nanti ilmu di sana, penelitian di sana di sini, untuk mengembangkan ilmu saya terkait ekonomi syariah. Yang ketiga pasti nanti untuk pengaplikasiannya di masyarakat kehidupan sehari-hari itu bagaimana.
Begitu sih, Pak. Oke. Ini ada ikatan yang kuat ini. Gimana dengan suami? Izin suaminya? Oh, alhamdulillah kalau untuk suami mengizinkan, Pak. Kebetulan Masa- suaminya iya mengizinkan. Masa LDR? Oh, enggak, Pak. Ikut juga. Karena suaminya juga kebetulan lagi mencari dosen juga, Pak. Apa? Suaminya apa? Suami saya pendidikan agama. Oh, PAI. Iya, S2 PAI. iya. Oh. S2 PAI. Ya, siapa tahu nanti bisa di kampus sebelah ada lowongan atau di sedikit Pasuruan juga ada gitu. Ya, kuliah dulu S3-nya. Diterima ke S3. Amin. Ya, kalau S3 nanti kita buka S2 itu. Oh, ya. Tuh. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Sudah, Pak. Oke, cukup. Sudah punya putra belum? Alhamdulillah belum, mohon doanya, Pak. Oke, ya. Oh ya, dan untuk kalau untuk bergabungnya, semisal saya kan ini di sini kontraknya sampai Juli berakhir. Jadi kalau misalkan bulan depan segera secepatnya dibutuhkan, ya insya Allah bisa secepatnya bergabung. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Kita lanjut. Ini sudah. Mas Hamid Khairullah. Silakan Mas Hamid. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Ibu dan Mbak dan Mas. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Hamid Khairullah. Asal Desa Dusun Bandung, Desa Ndorolgi, RT 1 RW 4, Grobogan. Di sini domisili saya di Semarang, lebih tepatnya Jalan Suada Timur, Telogosari, Pedurungan, Semarang Timur. Untuk pendidikan S1 saya di STI Andiaguna dengan jurusan manajemen dan berfokus di MSDM. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Universitas Semarang pada tahun 2019 dan lulus tahun 2022 awal. Prodinya. Program studi Magister Manajemen dengan mengambil pemasaran. Untuk riwayat kerja, saya pernah bekerja sebagai marketing di STN Yaguna juga. Dari tahun 2016 sampai 2018 akhir. Kemudian setelah lulus, saya juga izin resign ke yayasan. Setelah itu saya melamar kerja, diterima di PT Surya Mustika Nusantara yang bergerak di distributor rokok. Dari tahun 2020 sampai 2021, karena ada kondisi corona atau pandemi yang mewabah di Indonesia, ada untuk beberapa karyawan kontrak putus kontrak. Untuk saat ini kesibukan saya membangun menjadi partner bisnis sama teman saya di bidang kuliner. Lebih tepatnya di Lamongan sama Penyetan. Lamongan motivasi saya ingin berkecimpung di dunia pendidikan. Yang pertama, karena pendidikan itu mengajarkan ilmu. Karena ilmu itu diajarkan tidak akan pernah terputus untuk pahalanya. Yang kedua, menjadikan suatu wadah untuk mengembangkan diri. Di mana karena pendidikan itu kan
ada harus mengikuti tridharma dalam perguruan. Yang pertama yaitu pengabdian kemasyarakatan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengajaran. Dengan 3 hal tersebut, maka kedepannya ada peluang untuk mengembangkan diri kedepannya gitu. Dengan penelitian kita bisa mengimplementasikan hasilnya ke masyarakat untuk kedepannya strategi apa untuk kemajuan mungkin di bidang teknologi, industri, maupun di bidang perdagangan dan lain-lain, ekonomi. Yang ketiga, mengajar adalah profesi yang mulia. Kenapa menjadikan salah satu profesi mulia? Ya karena tadi kita bisa sharing ilmu dengan dengan pengalaman dan pengetahuan kita. Yang terakhir yaitu dorongan untuk belajar dan memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menikah belum? Saya single, Pak. Oh, masih single. Bukan 4 Juni 1996. 96 ya. Kalau Mbak Devira tadi? Ikut suami. Yang asli Pasuruan itu suami apa? Suami. Yang Jalan Wahidin tadi. Kalau Mbak Devira asli Jawa Tengah. Oke. Kalau Mas Amin tadi sudah menikah ya? Sudah punya anak? Sudah. Sudah menikah? Sudah punya anak? Belum. Belum. Sudah punya anak? Belum. Oke. Baik. Kenapa anak saya tanyakan? Karena itu penyemangat juga. Oke, lanjut. Mas Iksan Nurrahman. Silakan, Mas Iksan Nurrahman. Baik, mohon maaf sudah dengar Pak suara saya? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Iksan Nurrahman. Saya berasal dari Blora. Nah, di sini tadi mengingat bahwasanya bapak-bapak para petinggi STIP ini menyampaikan ada beberapa poin yang harus disampaikan saat memperkenalkan diri. Yang saya tangkap ternyata memberikan CV atau menyampaikan cerita. Baik, untuk yang pertama terkait komitmen Pak. Sebenarnya jujur saja tempat tanggal lahir di mana tadi? Blora 12 Maret ya, 95. 95. Oke. Baik, untuk masalah komitmen Pak. Pendidikan dulu. Pendidikan dulu S1 S2-nya. Oh ya. Baik, untuk pendidikan saya S1 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian untuk S2-nya juga prodinya, Mas. Prodi Manajemen. Prodi Manajemen, kemudian S2-nya juga sama masih di UPN Veteran Yogyakarta, Prodi Manajemen juga. Ya. Kemudian untuk konsentrasinya saya mengambil marketing baik S1 maupun S2. Kemudian untuk selama dalam perkuliahan, selama saya di S1 maupun di S2, untuk S1 saya pernah mengajar di 2 mata kuliah kebetulan
di manajemen pemasaran dan komunikasi pemasaran. Seperti itu. Itu untuk apa ya istilahnya seperti asisten dosen seperti itu Pak. Asisten dosen di mata kuliah manajemen pemasaran dan komunikasi pemasaran untuk S1-nya. Nah, sedangkan untuk S2-nya di UPN kebetulan terkait pengalaman publikasi, saya alhamdulillah ada 4 publikasi yang baru-baru ini di tahun 2022, yaitu jurnalnya terbit di IJSSB, kemudian 2021 di JMBI Unpad, kemudian 2021 di UME, 2021 di Inobis. Nah, selain itu pada saat S1 juga saya kebetulan juga aktif dalam organisasi baik study club maupun organisasi kampus. Nah, kebetulan di UPN Veteran Yogyakarta itu ada yang namanya study club untuk menyaring siswa-siswa atau mahasiswa yang direkomendasikan untuk mengikuti berbagai kejuaraan nasional seperti itu, Pak. Nah, kebetulan untuk saya sendiri pernah mendapat mulai dari tahun 2015 menjadi semifinalis debat isu ekonomi nasional di UNY, 2016 semifinalis manajemen competition, kemudian 2017 juara 2 marketing plan di UNES, kemudian 2018 juara 3 manajemen competition di UKSW, kemudian 2016 juara 2 problem solving case competition di Widya Mandala Surabaya, kemudian 2017 juara 2 NCC Eco Week di Unisula, 2018 juara 2 manajemen competition di Universitas Mercubuana Jakarta, kemudian 2016 juara 1 manajemen competition di UNS, kemudian 2017 juara 1 business case competition di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, itu berikut beberapa sekilas CV terkait saya, kemudian pengalaman bekerja. Kebetulan saya di Jogja pernah menjadi sales trainee manajemen di salah satu perusahaan PT Suzuki Super Baru Mobil, kemudian sales trainee di PT Hoki Sejahtera Abadi. Nah, itu pengalaman pekerjaan. Dan untuk pengalaman organisasi, pernah juga menjadi ketua dari Marketing Study Club di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, selain itu juga pernah menjadi asisten riset pada tahun 2019, yaitu terkait kerjasama UPN Veteran Yogyakarta bersama Dinas Pemerintahan Pekerjaan Umum DIY seperti itu, Pak. Sebagai asisten riset. Nah, kebetulan saat itu bekerjasama dengan UPN Veteran Yogyakarta antara pemerintahan DIY dan UPN. Kemudian berbicara apa itu dosen itu sendiri, benar Pak, saya belum memiliki NIDN dan lain sebagainya. Selain itu juga apa itu tugas dosen? Nah, tentu saja dosen adalah salah satu tenaga pendidik profesional yang mana nanti kita memberikan pelajaran baik informasi dan mengembangkan mahasiswa seperti itu, Pak. Nah, tidak lepas dari itu tentu di dalam dosen itu sendiri tidak lepas dari yang namanya kaitannya tridharma perguruan tinggi yang mungkin sudah disebutkan Masnya tadi terkait bagaimana pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, dari sini. Mohon maaf, sebelum dilanjut, misalnya duduknya di balik itu bisa nggak supaya nggak backlight, wajahnya jadi hitam ini. Silakan lanjut. Nah, ini. Oke, lanjut. Silakan lanjut, Mas. Kalau menurut saya memang dosen itu penting.
Nah, ya Pak. Suaranya kok jadi anu dibalik. Dibalik suaranya kok jadi terganggu. Lanjut. Mas Iksan. Kok hilang? Mental ya. Baik, kita lanjut aja kalau gitu. Nanti kita beri kesempatan lagi kalau sudah gabung. Selanjutnya Risna Nur Ainia. Risna. Halo, ya. Untuk suara Silakan. saya, Pak? Ya, Oke. untuk suara saya, Pak? Mas, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama agak putus-putus. Perkenalkan, nama saya. Sekarang sudah jelas, Pak? Ya, oke. Coba lagi. Perkenalkan, nama saya Risna Nur Ainia, asalnya dari Pasuruan, kemudian domisili saya di Jalan Trunojoyo, Tembok Rejo, Pasuruan. Kemudian untuk untuk latar belakang kan saya, yang pertama waktu S1 saya lulusan dari Malang Khususwara Malang dengan jurusan manajemen. Kemudian untuk S2-nya saya kuliah di Universitas Islam Malang dengan jurusan Magister Manajemen. Kemudian untuk pengalaman pertama untuk organisasi. Pada saat kuliah dulu saya pernah menjabat sebagai ketua umum di UKM Jurnalistik. Kemudian untuk pengalaman publikasi dan juga call paper, saya pernah mengikuti 2 seminar nasional dan seminar internasional. Yang pertama untuk seminar nasional itu diadakan di Universitas Kanjuruhan Malang, itu tahun 2017. Dan kemudian untuk dari seminar yang kedua itu di Setia Mandala Jember, yaitu IPRO Sedeng. Jadi selain sebagai pemakalah, untuk hasil penelitian saya juga dipublikasi. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan saya sempat bekerja mulai tahun 2017 sampai tanggal 1 Mei tahun 2022 kemarin, yakni sebagai Telekom Manajemen di sebuah perusahaan swasta, yakni PT Infomedia Nusantara di Malang. Namun sekarang saya sudah di rumah di Pasuruan, seperti itu. Kemudian untuk dari komitmen saya menjadi dosen, tentunya ingin berdedikasi tinggi dalam mengemban tugas sebagai dosen di STIT PGRI Pasuruan, terutama sharing ilmu dalam bidang hal manajemen bisnis syariah. Kemudian juga saya ingin menumbuhkan kecintaan mahasiswa dalam bidang penelitian, seperti PKM, seperti itu. Jadi kalau mahasiswa aktif dalam hal mengajukan proposal atau ikut penelitian dalam PKM, selain menambah wawasan bagi dirinya sendiri, tentunya bisa menjadi branding yang bagus untuk pihak kampus. Kemudian motivasi saya bekerja di STIT PGRI Pasuruan, di mana memang cita-cita saya itu ingin menjadi dosen. Karena saya ingin bekerja atau berkarir itu sesuai dengan passion yang saya miliki, di mana memang saya suka dengan hal-hal tentang penelitian, mengajar, kemudian tentunya aktif dalam kegiatan sosial. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Masih ingat mata kuliah di MM yang ada kaitannya dengan manajemen bisnis syariah itu? Oh ya, dulu waktu di Unisma itu ada itu Pak, untuk keaswajaan, ada juga untuk manajemen syariah juga ada, ekonomi syariah juga ada. Sebenarnya. Oke. Sudah menikah? Sudah, Pak. Sudah punya putra?
Sudah. Sudah. Ya. Yang asli Pasuruan siapa? Saya Pasuruan, suami juga Pasuruan, Pak. Oh, Sama-sama Pasuruan. ya, alhamdulillah asli Pasuruan. Ya. Tembok. Iya. Ya. Ya, Tembok. Ya. Tembok Rejo. Oke, terima kasih Mbak Risna. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Anggun Rudiana Putri. Ya, baik Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar ya, Pak? Oke, sip. Bagus suaranya. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Rudiana Putri, lahir di Ponorogo 10 Februari 1997. Untuk pendidikan, saya lulusan salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, S1 Prodi Ekonomi Syariah, lulus tahun 2019, yaitu lanjut S2 Prodi Magister Ekonomi Syariah juga, lulus tahun 2021 kemarin. Untuk pengalaman, saat ini saya pengajar di TPA di Ponorogo sini, dekat rumah, sama menjadi asisten dosen mata kuliah pasar modal syariah, Pak. Kadang saya diminta mengajar di hari Jumat sore, kayak gitu, Pak, oleh teman saya. Terus mengenai kenapa saya ingin bergabung di STIT Pasuruan, yang pertama karena adanya lowongan, saya tahu lowongannya dari Instagram, Pak. Terus itu sesuai dengan ilmu yang saya miliki, yaitu Prodi Ekonomi Syariah. Dari situ saya berniat untuk bergabung di STIT Pasuruan. Untuk komitmen saya untuk menjadi dosen, yang pertama itu untuk meningkatkan keilmuan yang saya miliki, Pak, agar ilmu yang saya miliki itu terus berkembang dan bermanfaat untuk yang lainnya, kayak gitu, Pak. Untuk status, alhamdulillah sudah menikah baru 2 bulan ini, gitu, Pak. 2 bulan. Wah, mantan anyar ya. Suami orang Ponorogo? Orang Ponorogo, Pak. Nanti diboyong ke Pasuruan? Insya Allah. Ya, diboyong nggak apa-apa. Laki-laki mengikuti perempuan itu nggak masalah. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Masih Anis Sayati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya takwimi Ketua LPP, kemudian Bapak Rektor Uniwara, Bapak Daryono, dan mohon maaf saya lupa namanya untuk Ketua PPLPP, dan yang ketiga yang saya hormati Bapak Miftahul Munir ya, selaku Ketua STIT Pasuruan. Nah, nama saya Pak, nama saya itu Anis Sayadi, berasal dari kelahiran saya itu daerah Mataram, Madura Tanah Garam, tepatnya ada di Sumeneb, paling timur sendiri. Nah, pada tahun 2017 saya merantau ke Malang dalam rangka menempuh S1 di Universitas Islam Malang. Yang waktu itu rektornya Pak Surahmat dan Pak Maskuri Bakri yang sekarang. Prodinya PGMI. Kemudian setelah itu saya melanjutkan kembali ke S2 PGMI di Universitas Islam Malang atau UIN Maliki Malang. Nah, dan itu saya lulus pada tahun 2019 akhir. Nah,
Pengalaman saya terutama di bidang organisasi, saya aktif di organisasi ekstra maupun intra. Kalau intra saya aktif di BMFA atau BEM Fakultas. Kalau dulu itu namanya DPM, bukan DPM, Gubernur Mahasiswa, dan juga di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan juga BEM Pusat. Nah, jadi saya aktif di situ. Kemudian aktif juga di UKM Koperasi Mahasiswa dan Bisnis di Unisma. Sekarang itu namanya KOSMA, Koperasi Mahasiswa. Kemudian untuk pengalaman organisasi ekstra, saya aktif di tahun 2017 saya sebagai ketua Orda Sumeneb, organisasi daerah Sumeneb selama 2 periode, dan juga saya aktif di organisasi PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, dan untuk yang ekstranya cuma 2 Pak, Orda sama PMI. Dan pengalaman kerja saya waktu di Malang, waktu S1 dan sambil menempuh S2, saya mengajar di MIN Malang, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang, selama 6 bulan. Kemudian lanjut ke MI punyanya NU di Malang, dan kemudian karena menikah ke Surabaya, saya sekarang ngajar di Yayasan SDI Darut Taqwa di daerah Kupang dekat Lontar. Dan kemudian saya juga sekarang terlibat kontrak di Yayasan SDI Darut Taqwa. Insya Allah berakhir pada tahun depan, tepatnya tahun 2023 Agustus. Dan juga saya sekarang lagi menduduki posisi sebagai dosen di STAI Ar-Rasyid Surabaya per bulan Februari kemarin. Dan itu saya ngajar setiap hari Rabu. Jadi untuk NUPTK saya belum punya, untuk nomor NIDN saya juga belum punya, saya hanya mempunyai NIP, nomor induk pegawai. Nah, kemudian komitmen saya memang dari dulu 2 tahun, 2 tahun awal saya menghubungi beliau Pak Miftahul Munir, saya mengirim berkas-berkas saya, dan insya Allah saya mengabdikan diri untuk masyarakat, kemudian pendidikan dan penelitian. Dan tugas terberat untuk dosen itu adalah pengabdian masyarakat, kemudian penelitian, dan pengajaran, gimana dosen itu dituntut untuk selalu inovatif. Nah, komitmen saya kenapa mendaftar ke STIT Pasuruan, karena memang di samping jaraknya dekat, dan saya memang pengen hidup di Pasuruan. Nggak tahu ini saya motivasinya apa kok bisa hidup di Pasuruan. Apa memang karena saudara saya banyak di sana yang menjadi perantau di sana, atau memang dasarnya dari Sumeneb orang perantau seperti itu. Jadi kalau komitmen saya, insya Allah saya tidak bisa diragukan lagi, insya Allah. Karena saya sudah di awal saya sudah juga tanda tangan mengenai yang berapa puluh jam itu sudah saya scan, sudah saya kirim berkas aslinya, mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Munir seperti itu. Mungkin itu saja pengalaman riwayat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lengkap yang disampaikan oleh Mas Anies. Kita lanjut aja. Febi Dwi Kusuma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Febi Dwi Kusuma Putri, asal Surabaya, lahir 21 November 92. Untuk riwayat pendidikan, saya UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan PGMI tahun 2011 dan berakhir di 2015. Kemudian langsung lanjut ke pendidikan S2 sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusannya juga linear PGMI. Kemudian riwayat pekerjaan, mengajar di MI Alfitro Surabaya, Kedinding Lor, dilanjutkan mengajar di SDI Al-Azhar, Kelapa Gading, Surabaya. Dan di 2019 sampai sekarang masih istirahat terlebih dahulu karena habis melahirkan. Seperti itu, Pak. Untuk
komitmen saya bergabung di STIT PGRI Pasuruan memang pada dasarnya saya mempunyai cita-cita sebagai dosen. Dan kebetulan ada lowongan dibuka dengan linear dengan jurusan saya, maka saya berkeinginan bergabung di STIT PGRI Pasuruan dengan jurusan PGMI, gitu Pak. Komitmennya saya sebagai dosen di sana ingin berikut serta supaya bisa mencetak guru-guru profesional PGMI yang baru, yang bisa mengabdi kepada masyarakat, kemudian ikut terlibat aktif dalam penelitian-penelitian yang ada, seperti itu, Pak. Oke, ada yang perlu ditambahkan? Saya belum mempunyai NUPTK ataupun NIDM, gitu tadi. Oke, itu penting itu. Iya, belum, Pak. Ya. Kalau misalnya nanti sudah mulai harus aktif itu, tetap tinggal di Surabaya atau akan ke Pasuruan ya? Ada dua opsi, Pak. Kemungkinan saya bisa pulang pergi. Yang kedua, ada rumah singgah di Pasuruan. Kebetulan ada usaha keluarga juga di sana gitu. Ada rumah, usaha juga di sana. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Febi. Mudah-mudahan tetap sehat, putranya juga sehat. Amin. Terima kasih, Pak. Suaminya juga sehat. Amin. Oke, lanjut. Titis. Ahmad Zainal. Silakan, Mas Ahmad Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua Ketua PPL PPPGRI Pasuruan dan Bapak Munir yang telah memberi kesempatan saya untuk ikut bergabung dalam Zoom ini dan wawancara. Sebelumnya, perkenankan nama saya Ahmad Zainal Abidin. Saya kelahiran 25 Mei 92. Pendidikan saya S1 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga dan S2 Pendidikan S2 PGMI di UIN Sukapola. Saya lulus S1 2014 dan saya lulus S2 2017. Di sela-sela saya lulus dari S1 kemudian lanjut di S2, saya sibuk mengajar atau mungkin memiliki pengalaman mengajar ada di SD Gedong Kuning, kemudian ada di MTS Nurul Umah dan di MA Madaniyah. Hingga sampai saat ini saya masih di MA Madaniyah di daerah Bantul atau lebih khususnya di DIY. Kemudian untuk riwayat pendidikan non formal saya mulai tahun 2007 itu saya di pondok, kemudian lanjut di Jogja pula. Saya kuliah dan mondok mulai tahun 2010 sampai saat ini saya di pondok, dan alhamdulillah kemarin saya pernah dikasih amanah untuk menjadi pimpinan atau ketua atau mungkin kalau dalam bahasa pondoknya lurah, dan berakhir jabatannya bulan kemarin. Kemudian untuk keluarga, alhamdulillah saya baru menikah sekitar 2 minggu yang lalu, dan saat ini tinggal di Jogja. Itu untuk motivasi saya atau mungkin komitmen saya untuk ikut bergabung ke STIT Pasuruan, saya ingin mengembangkan dan ada punya rencana seperti mengembangkan atau mengaplikasikan apa ilmu yang saya dapat karena background saya atau passion saya itu sebagai pendidik, dan barangkali nanti kok dikasih kesempatan atau mungkin diberi waktu untuk ikut bergabung, alhamdulillah, dan saya bersyukur mendapatkan kesempatan yang begitu mulia, dan insya Allah akan saya pergunakan semaksimal mungkin dalam mengajar di kampus Panjenengan. Kemudian untuk
penelitian saya mulai S2 sampai saat ini saya pernah publish jurnal di UIN, di fakultas, di Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian ada 2 buku yang sudah terbit dan semuanya sudah saya lampirkan di kurikulum vitae yang telah saya kirim sekitar 2 tahun yang lalu pada tahun 2020. Dan alhamdulillah kok tadi malam atau mungkin kemarin siang itu saya dapat panggilan itu min haisulayah tasib, nggak menyangka kok mungkin tahu-tahu saya dipanggil dan saya juga nggak mengira kok tahu-tahu ada wawancara. Mungkin itu juga bagian dari rezeki saya setelah saya menikah seperti itu. Ya mungkin untuk gambaran seperti itu Pak. Nanti bisa saya lanjut dengan lewat kayak kurikulum yang bisa nanti saya kirim sebagaimana yang telah Bapak jelaskan tadi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua ya? Oke. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, dari informasi yang sudah disampaikan tadi, kalau disimpulkan gambarannya bahwa sebagian besar tinggalnya di Jawa Timur, kemudian ada yang di Jawa Timur tapi pulau yang lain, Sumeneb, kemudian ada yang dari Jawa Tengah dan DIY, ya, DIY. Menjadi dosen Uniwara atau STIT ini tidak bisa dinomorduakan, harus dinomorsatukan. Karena aktivitas kita luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh dosen. Kalau bicara itu indikatornya setiap hari itu mesti ada rapat. Setiap hari ada rapat, entah itu rapat di prodi, entah rapat di fakultas, entah rapat itu di universitas atau di tim-tim tertentu begitu. Itu sebagai indikasi bahwa kita banyak aktivitas yang tidak bisa dinomorduakan. Dan perlu diketahui, sebagian besar yang ada di sini adalah orang-orang dari luar Pasuruan. Orang-orang dari luar Pasuruan. Tapi nggak usah merasa ini pikiran kolonial ya. Oh berarti dijajah gitu. Kita nggak menjajah. Ini kan semua Indonesia kan. Ya, kita semua adalah Indonesia. Pak Munir dari Jombang, saya dari Mojokerto, Bu Sintia ini dari Kojentrek, Pasuruan. Migrasi, Bu Sintia migrasi, Bu Nini juga migrasi dari Mojokerto ke Pasuruan. Pak Rektor Pak Daryono itu dari Banyuwangi, ya, dari Banyuwangi. Kemudian Pak Sekretaris Pak Praminto MPD ini dari Trenggalek, jadi jauh-jauh. Kemudian Mbak siapa tadi? Devira dari Jawa Tengah, dari Jogja. Magelang, ya. Magelang masuk Jogja ya? Bukan ya? Oh, enggak masuk. Kalau Kulon Progo masuk Jogja. Ya. Ini satu. Kemudian diharapkan komitmennya nanti itu seperti yang saya sampaikan tidak bisa dinomorduakan. Oleh karena itu harus tinggal di Pasuruan supaya bisa berprestasi. Karena kalau jauh itu waktunya energinya bisa habis di jalan, banyak risiko yang akan ditemui di jalan. Itu. Sehingga kalau bisa dekat kampus itu malah enak. Akan mengurangi banyak risiko. Risiko transportasi, tentang biaya dan kecelakaan itu kan terhindar. Saya mengawali di kampus ini, kalau ke kampus jalan kaki nggak sampai 5 menit. Ya, cukup melangkah gitu sudah nyampe karena di belakang kampus ini rumah saya. Jadi sangat efektif
seolah-olah 24 jam gitu. Kalau ada yang nyari itu ya langsung ke kampus, pulang tidur misalnya. Ada yang nyari ke kampus lagi, itu keuntungannya kalau seperti sekarang ini Pak Sekretaris ini dekat dengan kampus ini. Ya di depan kampus ini ya rumahnya. Nah, Ibu sekalian, sekali lagi dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu segera dipenuhi. Nanti kalau izinnya sudah keluar, kita akan kumpul lagi. Akan saya tanya lagi keseriusannya. Ya, kesanggupannya, keseriusannya lanjut atau tidak lanjut. Nah, itu perlu. Nah, kemudian nanti kita perbarui tentang komitmen perjanjian-perjanjian itu. Kalau perjanjian sementara ini untuk persyaratan aja. Itu format yang baku dari sana. Ya, format baku dari kementerian. Nah, nanti kita akan buat komitmen baru ketika akan kegiatan dimulai, ya, mengenai kesediaan bagaimana nanti kontribusinya, ya, kontribusinya seperti yang saya sampaikan, serius dengan menomorsatukan, ya. Kalau sebagai istri kan nggak mau di nomor 2 kan ya. Ya, minta di nomor 1 kan. Ya 1 nggak ada nomor 2 gitu. Nah, itu komitmen-komitmen yang berupa surat perjanjian, kurikulum vitae, kemudian kesediaan itu nanti perlu diperbarui ketika akan memulai. Kemudian berikutnya lagi surat keterangan sehat tadi 3 macam, bebas narkoba, sehat jasmani, sehat rohani. Itu juga harus dipenuhi karena standar itu juga nanti sebagai persyaratan yang diminta. Nah, kemudian ketika nanti akan ada visitasi, maka akan kami panggil ke sini. Karena ketika visitasi nanti, ya mudah-mudahan tidak. Atau mudah-mudahan visitasinya secara daring. Ya. Kalau secara daring bisa di mana-mana. Misalnya nanti visitasi, kalau visitasinya luring, maka kita harapkan luring. Kalau visitasinya daring, bisa daring. Ya, bisa daring. Karena akan calon dosen itu juga akan ditanya macam-macam termasuk komitmennya. Serius nggak jadi dosen? Nah, gitu pasti ditanya. Apa motivasinya jadi dosen? Mau nggak nulis karya ilmiah dan seterusnya? Itu akan ditanya. Keseriusan menjadi dosen. Ketika nanti ada visitasi untuk bisa sebelum surat izin diberikan itu ada visitasi. Seperti akreditasi itu kan ada visitasi. Karena nanti izin itu keluar otomatis akreditasi minimal, maka perlu ada visitasi lapangan, asesmen lapangan. Itu tadi bisa secara daring, bisa juga secara luring. Dengan demikian diharapkan semuanya hadir. Karena tahun 2019 yang lalu, sebelum ada COVID, kita waktu perubahan bentuk itu ada visitasi langsung, asesmen lapangan datang ke sini. Nah, kebetulan ada salah satu calon dosen yang tidak bisa hadir. Kebetulan posisinya ada di satu ada di Kalimantan, satu umroh. Nah, ketika umroh ya kebetulan bisa daring. Alhamdulillah bisa diterima. Situasi seperti itu bisa diterima. Oleh karena itu mudah-mudahan yang akan datang ini bisa sesuai dengan persyaratan prosedur yang
ditentukan oleh kementerian, sehingga izin operasional juga bisa segera diserahkan kepada kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Pram atau Bu Warek 2 atau dari Pak Rektor atau dari Pak Munir. Monggo Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma memberikan tambahan aja. Tadi sudah disampaikan lengkap oleh Bapak Ketua PPLP PGRI Pasuruan. Memang untuk persyaratan yang harus diajukan di Kopertais itu memang ya hampir sama dengan yang nanti diupload di Diktis. Itu memang berupa proposal borang gitu. Jadi ada 3 item yang diminta, kurikulum, sarpras itu, satunya SDM. Itu sudah kami persiapkan. Terus setelah itu lampiran itu saya tadi itu membuat sekat itu sampai 20 sekat ya. Jadi ada lampiran 1 sampai 20. Itu nanti saya pikirkan aja yang lampiran itu, tapi yang perlu digarisbawahi dan itu nanti juga secepatnya saya minta, saya juga akan mengecek kelengkapan yang harus diserahkan ke saya. Ini ada berkas 5 yang urgent dan sangat vital sekali, istilahnya sangat penting sekali. Nanti yang belum ada pasti nanti saya WA. Jadi yang WA itu saya memang dari 3 hari yang kemarin itu saya sudah WA itu nomor saya dan saya ini yang WA. Yang pertama itu KTP scan asli. Kemarin juga banyak lamaran yang masuk di email itu memang KTP-nya sudah asli. Tapi juga ada yang lamaran langsung dikirim lewat JNE atau pos itu ternyata KTP-nya masih fotokopi. Itu nanti ya siap-siap saya minta dan segera dikirim. Itu baik foto atau di-scan, tapi lebih baiknya di-scan aja. Terus yang kedua, bagi jasanya yang belum dikirim, yang scan asli, ijazah dan transkrip, S1, S2 itu nanti harus scan asli, itu nanti saya minta karena di Kopertais itu yang di print out itu ya yang asli itu, atau nek saumpama ada yang fotokopi itu harus ada legalisirnya, itu nanti saya minta itu lewat WA nanti. Terus daftar riwayat hidup kemarin saya sudah kirim lewat WA. Ada 14 saya kirim itu, yang kembali ke saya ini masih 8. Jadi yang lainnya belum, tapi tetap itu nanti saya tagih. Untuk daftar riwayat itu memang cukup ditandatangani aja, tidak perlu pakai materai. Nah, yang belum saya sampaikan, insya Allah nanti setelah acara ini saya kirim, yaitu perjanjian kesediaan 30,5 jam itu per minggu itu nanti setelah acara ini saya kirim, nanti silakan itu ditandatangani juga bermaterai, terus nanti di-scan, scanannya dikirim di saya, tapi yang berkas aslinya nanti saya tunggu dikirim lewat JNE atau pos, itu nanti saya tunggu. Terus yang kelima itu adalah surat pernyataan kesediaan, formatnya saya kirim. Jadi kesediaan mengajar ini nanti juga harus ada materai dan ditandatangani. Jadi nanti ada berkas 3 ya yang dikirim ya. Daftar riwayat hidup yang asli itu yang tulisan itu nanti dikirim, terus perjanjian kesediaan juga sama, terus surat pernyataan kesediaan juga sama. Nanti setelah acara itu atau paling akhir besok lah, itu nanti saya kirim formatnya dan
segera dikembalikan ke saya. Soalnya saya sudah ditunggu berkasnya sama Pak Wakor Kopertais. Jadi saya memang harus melengkapi berkas itu. Bahkan ini kalau sudah terkumpul dan terjilid itu insya Allah tesis atau skripsi itu kalah tebal. Kemarin yang teman saya di Bojonegoro itu sampai 1 rem, 1 proposal itu. Jadi saya juga minta kerjasamanya, nanti berkas yang saya perlukan, yang benar-benar berkas urgent itu nanti mohon segera dipenuhi. Dan yang jelas berkas itu sudah ditunggu oleh Kopertais. Dan juga nanti kalau sudah rekomendasi dari Kopertais turun, insya Allah saya juga tidak menunda-nunda waktu. Istilahnya saya juga akan nggak pakai lama lah. Langsung saya teruskan berkas itu nanti ke Diktis. Jadi nanti memang harapan kami berikutnya itu kan nanti kita sudah gabung jadi FAI dan nanti ada prodi 3, prodi baru 3, terus yang lama itu prodi PAI, nanti dari FAI ada 4 prodi. Harapan saya itu seperti itu. Oleh sebab itu saya minta doanya bagi semua calon dosen di STIT PGRI Pasuruan ini untuk berdoa agar kita ini diberi kelancaran untuk mengurus itu. Dan yang kedua juga diberi agar cepat SK penggabungan ke Uniwara dan SK pembukaan prodi baru ini juga diberi kelancaran dan cepat turun SK dari Kementerian Agama itu. Itu yang bisa saya tambahkan. Untuk selanjutnya nanti insya Allah saya juga sudah punya nomor calon-calon dosen di STIT semua. Nanti bisa saya teruskan lewat WA gitu. Bila perlu saya buatkan WA grup khusus 15 orang ini ya. Tapi ya nanti aja, nanti kita pikirkan. Sudah, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan dari Pak Rektor. Pak Munir sudah menyampaikan secara administratif hal-hal yang perlu segera dilengkapi untuk kita bisa segera bergerak juga. Karena kalau belum lengkap ini juga menjadi terhambat. Satu saja belum masuk, ya tentunya jadi menghambat yang lain yang sudah lengkap. Monggo Pak Rektor. Matur nuwun Pak Ketua BPLPP. Saya masih ada satu yang tadi kurang lengkap, Mas Iksan Nur Rahman ya yang sempat terpental tadi. Saat ini masih terikat kerja dengan perusahaan atau dengan instansi, Mas Rahman? Baik, untuk saat ini belum terikat dengan instansi atau pekerjaan tersebut Pak, atau udah resign istilahnya. Sudah lepas dari perusahaan-perusahaan itu semua, sudah keluar. Sekarang yang masih dijalankan yang konsultan marketing gitu ya. Oke. Terus untuk yang lain saya kira catatan saya secara administratif 12 orang calon dosen ini sudah memenuhi kualifikasi akademik ya. Tinggal nanti melengkapi berkas-berkas fisik yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua STIT, dan berikutnya proses segera kita jalankan. Tentu kami berharap kerjasamanya dari Bapak Ibu calon-calon dosen ini bisa segera direalisasi agar usulan ini juga segera bisa diupload, dikirim, dan perizinannya segera bisa keluar. Bapak Ibu semuanya bisa segera bergabung di STIT atau Uniwara. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di dunia kampus, dunia akademik, dunia perguruan tinggi.
Mudah-mudahan atas izin dan ridho dari Allah, semua proses ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang terbaik untuk kita semuanya. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor tadi untuk mengingatkan Pak Iksan tadi yang sempat terpental, yang kita tinggalkan tadi pada saat pendalaman. Ya, sebagian besar masih bujang Pak ini. Iya, betul. Sebagian besar masih bujang. Insya Allah akan ketemu di jodohnya di Pasuruan. Ada yang menunggu di Pasuruan, baik laki maupun perempuannya. Ya. Karena ya siapa tahu dengan dibukanya prodi baru ini membawa keberkahan banyak pihak, baik kampus maupun pribadi masing-masing ya. Yang di Pasuruan nanti akan tetap kerasan di Pasuruan, yang belum ke Pasuruan tadi bisa segera menikmati kultur, situasi, termasuk kuliner di Pasuruan. Ya, buktinya saya juga kerasan sudah 35 tahun, 36 ya, kerasan di Pasuruan, nggak kemana-mana. Nah, tentunya yang lain diharapkan juga seperti itu, kerasan di Pasuruan. Barangkali demikian, nanti kita akan hubungi lebih lanjut tentang perkembangan-perkembangan, apakah perlu ketemu secara bersama-sama seperti ini, atau nanti ketika ada kekurangan-kekurangan perorangan akan dikomunikasikan oleh Pak Munir selaku penanggung jawab untuk dokumen-dokumen kelengkapan ini. Barangkali demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sekretaris untuk ditutup acara ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sekretaris. Halo, tes. Terima kasih pada Bapak Ketua PPLPP PGRI Pasuruan, Bapak Dr. Haji Sugeng Pradikto, yang telah panjang lebar menyampaikan wawasannya terhadap para peserta, dosen STIT PGRI Pasuruan, dan juga pada Pak Munir selaku Ketua STIT PGRI Pasuruan yang telah memberikan gambaran syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Juga tidak kalah penting juga saya sampaikan terima kasih pada Bapak Rektor yang telah memberikan gambaran-gambaran terkait dengan calon dosen di STIT PGRI Pasuruan dan sekaligus menggabung dengan Uniwara. Saya kira kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PPLP. Mudah-mudahan saudara sekalian nanti menjadi dosen yang diharapkan oleh STIT maupun Uniwara, menjadi dosen yang terbaik, menjadi suri teladan bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya pada umumnya masyarakat di Kota Pasuruan. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekurangan hal fasilitas atau sarana yang kami sajikan pada siang hari ini, mulai pertemuan dari 1:30 kita mulai sampai sekarang, mudah-mudahan ada guna manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
boleh meninggalkan semua. Ada tugas dari yang nggak ada tadi kan saya minta dikirim di WhatsApp. Yang terakhir ini kan ya